perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang makruh, ada hal-hal yang haramnya disepakati. Ada hal-hal yang makruhnya disepakati. Di sisi yang lain juga apa? Ada hal-hal yang haramnya diperselisihkan. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ya. Artinya ada ruang perbedaan di situ. Ada ruang perbedaan di situ. Ruang perbedaan di sini selalu ruang perbedaan itu kita harus dudukkan dua posisi yang berbeda. Posisi mendudukkan diri kita sebagai pelaku atau akan melakukan atau meninggalkan, dan orang lain yang sedang melakukan atau meninggalkan. Ini dua hal yang berbeda. Kita sebagai orang yang mau melakukan atau meninggalkan, maka yang terbaik dalam kondisi kita, kita menjaga kondisi agama kita dan keimanan kita. Misalkan, ada perbedaan di kalangan ulama haram dan makruh. Saya bingung. Maka lebih baik kita mengikuti yang hati-hati, yaitu mengharamkan. Tapi ketika nanti kemudian menyikapi sebagian orang yang mengikuti pandangan yang makruh, maka kita tidak bisa mengharuskan dia mengikuti pendapat saya. Ini yang menjadi garis bawahnya. Ya. Karena kita memiliki posisi yang berbeda. Contoh lain. Kalau ada pendapat yang mengatakan wajib, yang satu sunnah. Untuk kita, lebih baik tetap kita melaksanakan walaupun itu sunnah. Lebih baik kita meyakini kewajiban mendorong kita melaksanakannya daripada kemudian sunnah kita tinggalkan. Demi kehati-hatian beragama kita. Tapi ketika kita menghadapi orang lain, maka kita tidak bisa kemudian mengharuskan pandangan kita di mana dia sedang mengikuti pandangan ulama lain yang mu'tabar. Ya, yang mengatakan itu sunnah, kita nggak bisa haruskan. Ya, maka seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau kita dihadapkan dalam berbagai realita kehidupan, maka yang penting kita jaga pertama, hal-hal yang disepakati keharamannya. Ini harus kita tidak ada negosiasi di dalamnya. Di bawahnya, hal-hal yang diperselisihkan antara haram dan makruh. Ini kita jadikan nomor 2. Di bawahnya lagi, hal-hal yang disepakati sebagai makruh. Jadi begitu prioritasnya. Pertama, yang nggak ada negosiasi sama sekali, yang disepakati haram. Nggak ada negosiasi. Misalkan jelas minum khamar, nggak ada kan yang ulama mengatakan halal. Atau makan babi misalkan, semua sepakat itu haram. Nggak ada negosiasi di sini. Di level berikutnya, ada yang diperselisihkan dan perselisihan sekali lagi yang mu'tabar. Memang ada pendapat dan banyak di kalangan para ulama. Kita berupaya untuk tetap komitmen untuk menjauhi dan meninggalkan. Kalau ternyata kondisi kita juga berat untuk meninggalkan, kita sudah berupaya, ya, maka pada akhirnya ruang ini itu masih ada masih ada ranah perbedaan. Ya, tidak bisa kemudian kita laksanakan ini haram, sepakat, orang nggak sepakat, nggak ada yang sepakat. Tapi kalau sudah kita bisa meninggalkan yang haram kita sepakati, ini lebih aman. Lalu level kedua, kita bisa meninggalkan yang diperbedakan antara makruh dan haram. Ini lebih prestasi lagi. Lebih prestasi lagi kalau kita level yang ketiga, kita bisa meninggalkan hal-hal yang disepakati sebagai makruhnya. Level yang keempat adalah meninggalkan yang diperselisihkan antara makruh dan mubahnya. Gitu. Kan ada lagi makruh dan mubahnya. Ada yang sebagian mengatakan makruh, ada yang mubah. Daripada terjatuh dalam larangan, ya saya makruh aja. Kan begitu. Jadi level tingkatannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.